Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Video kali ini gue akan share garapan testnet ya. Nah, cuma garapan testnet ini tuh masih baru banget dan timnya sebagian besar itu dari Jepang ya. Jadi kemarin di acara Indonesia Blockchain Week 2024 di tanggal 19 November ya di Ritz-Carlton, itu gue hadir di acara tersebut gitu ya. Terus gue juga ngobrol-ngobrol dengan banyak sekali developer, banyak sekali teman-teman yang hadir gitu. Nah, salah satunya itu gue kenalan dan ngobrol dengan tim ya dari project yang gue bahas ini yaitu Toki Finance gitu. Jadi dari namanya aja udah Toki Finance. Nah, jadi memang Toki ini timnya sebagian besar adalah orang Jepang. Teman-teman bisa lihat ini fotonya ya. Mereka juga jadi Elevate sponsor di IBW. Nah, jadi karena kita udah sempet-sempet ngobrol, nah mereka juga gue tanya ada insentif nggak nih gitu ya, dan katanya ada. Jadi teman-teman yang pengen garapannya gratisan, nggak mau pakai modal gitu ya, modalnya waktu dan usaha aja. Nah, maka garapan ini teman-teman punya peluang untuk mendapatkan reward token dari Toki Finance gitu ya. So, jadi gue jelasin sedikit, apa itu Toki Finance? Jadi Toki Finance ini tuh adalah Light Client Bridging, ya, yang menggunakan teknologi dari TEE dan ZKPS, ya. Intinya, dia ini adalah produk untuk cross-chain swap, menggunakan base-nya layer zero-nya itu IBC, ya. Jadi dia pakai Cosmos Atom sebagai dari layer nolnya. Jadi memang tujuan dari si Toki Finance ini adalah membantu kalian hanya dengan satu klik aja untuk melakukan cross chain token transfer gitu loh. Contohnya teman-teman punya Ethereum di jaringan Ethereum layer 1 network gitu ya. Terus teman-teman pengen kirim ke jaringan BNB gitu. Nah, teman-teman tuh bisa melakukan perpindahan aset melalui jaringan yang berbeda. Dan dia juga bisa cross chain token transfer. Jadi teman-teman mungkin asetnya itu di EVM, teman-teman pengen pindahin ke ekosistemnya Cosmos Atom itu bisa. Ya, dan juga aset-aset lainnya itu bisa. Jadi harapannya adalah memang dengan adanya Toki Finance ini itu bisa membantu orang dalam melakukan perpindahan aset dari berbagai blockchain secara cepat dan juga murah. So, jadi kurang lebih ya seperti itulah penjelasan singkatnya karena gua rasa untuk cross chain swap ini teman-teman udah paham, udah ngerti dan dia juga udah testnet saat ini, baru buka testnetnya. Nah, ini contohnya ya, beberapa blockchain dia udah support. Dia masih testnet, belum mainnet dan di testnet ini teman-teman punya peluang untuk mendapatkan reward gitu. So, jadi di sini mungkin roadmap dulu kali ya. Ini ada milestone roadmapnya dia di 2024. Nah, harapannya di kuartal 1, kuartal 2 itu sudah development untuk testnet launch. Kuartal 3 udah testnet, kuartal 4 itu audit. Nah, di sini dia tuh udah launching testnetnya. Jadi sekarang tuh di tahap audit. Nah, next-nya apa? Next-nya itu dia akan masuk ke dalam tahap mainnet. Ya, mainnetnya di Ethereum, BNB Chain, dan juga Cosmos. Nah, after that, mereka akan launching lagi di beberapa jaringan seperti Avalanche, Solana, Polygon, dan layer 2 lainnya seperti Optimistic Rollup, ya kayak Optimism, dan masih banyak lagi, dan ZK Rollup kayak ZK Zing, dan sejenisnya. Nah, setelah mereka sudah luncurin mainnet dan blockchain-blockchain lainnya, baru mereka akan melakukan namanya TGE dan airdrop pertama. Jadi ini udah fix ada airdropnya. Oke? Nah, setelah itu nanti after mereka udah TGE dan ada airdrop, ya mereka akan update stablecoin. Ya udah pasti US dollar dengan Japanese Regulated Stablecoin atau JPY gitu ya, mata uang Jepang. Karena memang developer dari Jepang ya udah pasti utamain stablecoin dia dulu gitu. Tapi nggak masalah, yang penting kita bisa dapat airdropnya sebelum update itu ya. Jadi after testnet ini kita ngumpulin poin, kita dapat alokasi airdropnya, nanti mainnet teman-teman mau lanjut retro atau enggak itu urusan masing-masing gitu ya. Kalian mau stop di testnet juga nggak masalah. So, jadi kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai aja. Di sini ada dua cara untuk mendapatkan reward dari Toki Finance. Yang pertama adalah dengan testnet. Jadi di testnet ini kita perbanyak transaksi ya. Di sini pertama teman-teman connect wallet dulu. Linknya akan gue taruh di deskripsi kan tinggal klik-klik aja. Ya, jadi kita connect wallet dulu. Nah, kalau sudah, teman-teman di sini klik bagian faucet, ya. Di sini ada faucet, diklik aja. Nanti otomatis akan terbuka faucetnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman silakan claim testnet tokennya. Contoh, di sini ada dua jaringan, ya, Sepolia dan BSC.
teman-teman ke Sepolia dulu, ya, terus teman-teman klaim USDC dan USDT, dua-duanya diklaim. Kalau udah teman-teman ke BSC Testnet, terus teman-teman klaim USDC dan USDT yang dari BSC Testnet. Nah, contoh kayak gini, send me testnet token. Nah, teman-teman juga butuh testnet BNB dan testnet Ethereum ya untuk ngeklaimnya, karena kita bayar gas fee, tapi gas fee-nya testnet. Jadi teman-teman googling aja ya untuk ngeklaim faucet. Contoh misalnya faucet BNB testnet misalnya. Nah, teman-teman searching aja. Itu cari yang gratisan, teman-teman klaim. Ya, contoh ini teman-teman klik satu-satu, cobain aja. Terus teman-teman cari faucet Ethereum Sepolia testnet misalnya. Ya, buat ngeklaim yang versi Ethereum-nya. Jadi teman-teman silakan googling aja untuk faucetnya. Nah, ini diklaim dua-duanya. Dan kalau kalian sudah berhasil klaim ya dan masuk asetnya, kalian bisa cek yang bagian bawah sini, your transaction, kalian bisa lihat ya. Ini gue udah klaim USDC di Sepolia Ethereum, USDC di Sepolia Ethereum, USDT, terus BSC dan juga BSC juga ya, USDC dan USDT. Jadi teman-teman klaim empat-empatnya. Kalau udah akan balik lagi ke bagian sini, ke bagian transfer. Nah, kalian bisa lihat tadi 0 ya, sekarang udah terisi 500. Nah, ini kalian tinggal coba-coba aja untuk testing gitu. Jadi kalian bisa gonta-ganti ya from-nya, terus to-nya kalian cobain gitu. Terus ini kalian tinggal approve aja gitu ya. Kalian approve seperti ini. Nah, nanti aset kalian akan berkurang sesuai yang kalian masukin. Angkanya bebas nggak kok? Bebas ya. Jadi bebas. Kalian bisa cobain dari BSC ke BSC, dari Sepolia ke BSC, dari BSC ke Sepolia, Sepolia ke Sepolia. Kalian cobain aja semua. Nah, kayak gini kalian cobain berbagai testnet transaction-nya ya. Nah, ini step satunya, step 2-nya gitu ya. Kalian tunggu sampai kelar. Jadi tugas kalian adalah perbanyak jumlah transaksinya ya untuk memperbanyak testnetnya. Nah, minimal berapa kok bebas karena memang gua tanya developernya dia nggak ada bilang angkanya minimal berapa, maksimal berapa, dia nggak ada bilang. Dia cuma bilang cobain aja testnetnya mereka gitu. Ya, jadi ini gua close aja, anggap sudah selesai. Nah, nanti teman-teman tinggal perbanyak aja. Di sini nanti ada historinya, transaction history. Ya, di bagian atas kan tinggal coba-coba aja. Next, ada pull and earn. Nah, untuk pull and earn ini sifatnya teman-teman deposit ya. Jadi deposit sejumlah aset untuk meningkatkan pool size-nya ya dan juga volumenya atau nambahin liquidity lah. Nah, ini teman-teman tinggal deposit aja sih sejumlah aset yang ada. Misalnya Ethereum-nya Sepolia gitu ya. Teman-teman tinggal deposit. Nah, terus USDT yang tadi teman-teman klaim, teman-teman deposit ya dan seterusnya ya. Perbanyak aja jumlah depositnya juga gitu. Nah, ini contoh gue akan deposit untuk Ethereum ya, Ethereum Sepolia 0,1 ETH. Nah, ini confirmation transaction ya, memang agak lama. Ya, untuk Ethereum pasti lama, jadi teman-teman harus bersabar, gitu ya. Tunggu sampai transaksinya selesai. Nah, ini udah berhasil. Nah, terus kalian coba deposit yang lain juga, itu juga boleh ya. Contoh USDC, BNB. Nah, ini kan harusnya cepet nih. Ya, ini kita masukin misalnya 50. Kita switch dulu, lalu approve. Intinya kayak gini sih teman-teman, tiap hari klaim faucet, terus tiap hari eh, transaction gitu ya, terus kalian deposit gitu. Tapi memang nggak ada informasi jelas angka minimal atau maksimalnya berapa. Nah, ini cara testnetnya, cara versi gratis. Nggak perlu tiap hari juga nggak apa-apa sebenarnya, kayak seminggu eh, 50 kali atau 100 kali transaction, habis itu tinggal nunggu minggu depan lagi juga nggak masalah sih sebenarnya. Harusnya ya, harusnya. Ya, jadi kurang lebih testnetnya itu aja, simple banget ya. Ini gampang banget. Cuma transfer, faucet, pull and reward, beres. Ya, jadi teman-teman lakukan hal tersebut biar transaction historinya banyak. Gitu. Nah, nanti kalau dia udah pasti cara garapnya juga sama ya, udah pasti sama. Jadi kalau nanti udah mainnet, ya udah teman-teman jangan bingung lagi. Nah, terus cara garapan selanjutnya ya, garapan selanjutnya adalah Discord. Jadi teman-teman silakan join dulu ke Discord-nya ya, Discord-nya Toki. Nah, di sini dia ada ngejelasin. Jadi ini apa ya, ngebadut lah ya. Ini ngebadut di Discord-nya. Ya gratis jadi jangan protes ya, teman-teman.
Ini setidaknya ini udah ada fixed information di sini. Jadi role-nya itu start paling bawah adalah crew ya, dan paling atas itu adalah principal crew yang paling bawah ini levelnya. Nah, teman-teman bisa lihat misinya apa aja. Contoh crew, misinya itu ya semua semua orang join ke Discord-nya langsung dapat crew gitu ya. Terus kalau teman-teman join, terus teman-teman apply gitu ya, apply jadi junior crew naik level. Nanti teman-teman bisa apply lagi untuk jadi advance crew role. Nah, nanti naik nih ke advance nih. Nah, ketika teman-teman sudah ke advance, itu teman-teman baru bisa kumpulin role point. Ya, jadi teman-teman kalau masih junior atau crew, teman-teman nggak bisa ngumpulin poin. Jadi minimal, saran gua minimal kejarnya adalah advance crew. Ya, kejarnya minimal, advance crew paling maksimal principal gitu. Nah, di sini teman-teman bisa dapat role point dan eligible untuk best crew award. Ya, dan ini hadiahnya itu ada bulanan dan mingguan gitu. Nah, terus teman-teman naik lagi nih ke expert gitu ya. Nah, kalau di expert teman-teman bisa dapat benefit poin lebih banyak, akses ke expert crew channel dan qualify untuk MVP award ya untuk bulanan atau mingguan. Jadi rewardnya lebih banyak daripada yang advance. Terus teman-teman naik lagi senior misalnya. Nah, kalau senior ini teman-teman bisa dapat pembayaran atau compensation gitu ya berupa stablecoin ataupun Toki token. Jadi disinilah dari senior ini teman-teman bisa dapat Toki tokennya lebih banyak ya. Di sini udah fix kayak bisa lihat ya paid compensation dan kalau kalian naik level lagi ke principal yang paling atas itu dapatnya lebih banyak lagi. Gitu ya. Jadi silakan dikejar ya buat teman-teman yang pengen gratisan dikejar aja ya. Kalian punya waktu banyak, silakan. Ini masih early banget jadi peluang kalian untuk join sampai ke principal itu masih luas banget kayak gitu. Nah, ya kurang lebih itu sih. Nah, untuk dokumennya sendiri belum banyak informasinya. Di sini dia ada penjelasan tentang produknya apa, tapi tadi gue udah jelasin juga ya produknya ya. Dan mainnetnya untuk launching di BNB, estimasinya adalah kuartal 1 2025 dan 8 blok channelnya di kuartal 2. Jadi estimasi dia akan listing itu mungkin ada di kuartal 2 akhir atau kuartal 3 awal di 2025. Jadi estimasinya ya mungkin 6 bulan ke depan lah ya. Baru 6 bulan atau 7 bulan ke depan itu dia baru listing kalau semuanya lancar gitu. Nah, untuk tokenomiknya di sini belum ada ya. Jadi tokenomiknya dia bilang masih disclose, jadi TGE-nya masih belum ada info. Terus nantinya ada token fee. Jadi fungsi dari tokennya apa? Nah, fungsi tokennya sebagai relayer gas cost. Jadi ketika kita transaksi itu gas minimum fee-nya adalah 0,25 atau 0,0001 ETH dibayar menggunakan toki gitu dan protokolnya tadi dibagi menjadi 3 bagian, protokol treasury, liquidity provider, dan fee token holder. Tapi ya ini nggak begitu penting lah ya buat kita perhatikan. Nanti ada emission juga ya, jadi ini emisi tokennya tapi belum ada. Ya jadi kurang lebih itu informasinya, tapi yang jelas dari pembedahan ini teman-teman udah fix ya, dia ada token tokinya dan kalau kalian kejar Discord-nya kalian punya peluang untuk dapat airdrop-nya. Ya jadi kurang lebih itu informasi terkait Toki Finance ini semoga bermanfaat buat kalian ya, buat pencari gratisan. Semoga kalian JP. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!